Monitor gaming 165 Hz, harga di bawah 2 juta. Apakah benar kualitasnya bagus? Cooler dari ROG nggak usah ditanya cakepnya. ROG Ryujin 3 360 ARGB menggunakan teknologi kipas yang full magnetis dari konektor antar kipasnya hingga koneksi kabelnya. Full color 3,5 inch display dengan kapasitas memori lebih besar 32 MB serta bisa menampilkan hingga 2000 frame. Bisa digunakan untuk sistem monitoring, customized wallpaper hingga animasi. Menggunakan pump SCTech generasi 8 dan motor 3 fase untuk aliran liquid yang lebih tinggi. Selengkapnya cek link di bawah. Saya masih ingat banget zaman dulu beberapa tahun lalu kalau beli monitor itu ya. Jadi 24 inch pertama saya Full HD yang 144 Hz itu harganya masih kisaran 3 jutaan. Nah sekarang 165 Hz sudah jadi standar baru dan harganya udah berlomba-lomba semakin murah. Salah satunya ini, AOC 24G2 SPE. Monitor Full HD 24 inci IPS panel 165 Hz harganya udah masuk ke ranah budget. Jadi harga normalnya 2,2-2,3 jutaan dan untuk bulan Agustus ini harganya dipotong jadi 1,9 juta. Apakah langsung auto beli atau tahan dulu? Kita lihat kualitasnya seperti apa. Soalnya daripada ribut-ribut kayak kemarin kan, harganya berubah nggak ada konfirmasi. Jangan-jangan dalamannya dirubah juga. Mendingan refund kali ya. Kita lihat dulu dari spesifikasinya. Ukuran layar 23,8 inci, IPS panel dengan viewing angle 178 derajat, Full HD 165 Hz dengan support Adaptive Sync. Response time yang ditulis juga bagus banget, infonya komplit, 1 millisecond MPRT dan 4 millisecond GTG. Maximum typical brightness 300 nits, typical contrast ratio 1100 banding 1, color gamut 125% sRGB, 96% NTSC dan 87% DCI-P3. Secara speknya sih lumayan ya, tinggal nanti kita lihat apakah aktualnya bener-bener enak dipandang atau enggak. Untuk build quality-nya sendiri memang nggak ada yang spesial. Monitor sampai stand-nya semua dari bahan plastik. Stand-nya model V yang walaupun terasa ringan, tapi karena bobot monitornya sendiri juga enteng, ya nggak terlalu masalah. Untuk adjustment cuma bisa tilt minus 5 sampai 23 derajat aja. Connectivity-nya udah cakep ngadep ke bawah dengan satu port VGA yang support maksimum Full HD 60 Hz, 2 HDMI 1.4 yang support maksimum Full HD 144 Hz, satu DisplayPort 1.2 yang support maksimum Full HD 165 Hz, ada audio jack dan juga colokan power, dan udah support VESA mount 100x100. Cuma untuk pengaturan OSD sayangnya dia menggunakan sistem yang pakai banyak tombol yang buat saya ini cukup menyusahkan. Ada satu tombol power dan 4 tombol lain untuk mengatur OSD-nya. Secara desain memang lebih menonjolkan nuansa gaming dengan bezel tipis, warna dominan hitam dengan beberapa stripe merah di bagian belakang, dan di stand-nya nggak malu-maluin lah ya. Sekarang untuk OSD settingnya kita bahas sedikit ya. Jadi di sini standar kamu bisa dapat settingan kontras, brightness, terus di sini di bagian awal ini ya itu ada eco mode. Di sini ada standar dan segala macam yang bisa kamu pilih. Tapi nanti yang akan saya jadikan patokan adalah standar untuk pengukuran default dan juga untuk yang saya rubah kalibrasinya. Kemudian di sini gamma juga bisa dirubah. Jadi ada beberapa settingan gamma. Terus ada juga SDR. Nah, di sini SDR-nya cukup menarik karena ternyata SDR-nya ada beberapa mode juga. Jadi bisa kamu pilih. Cuma ingat, kalau kamu butuh akurasi warna, maka SDR ini ya sama seperti ngerubah preset ya. Itu akan ngerubah warna dan akan bikin hasil kalibrasinya jadi bubar. Nah, kemudian selain preset yang bisa kamu atur di sini, ini ada lagi yang namanya gaming mode. Mana tadi? Nah, ini. Secara default dia memang mati dan ini kalau kamu rubah, ini adalah preset yang berbeda seperti yang di awal tadi. Dan yang menarik adalah kalau kamu ngerubah ini, kamu bukan hanya ngerubah warna jadi lebih terang atau lebih soft, tapi juga ngerubah overdrive setting. Jadi secara response time juga akan ikutan berubah sesuai dengan mode yang kamu mau. Dan di sini nanti yang akan saya jadikan default adalah yang standar game mode off, kemudian overdrive-nya juga off. Jadi buat yang belum tahu, overdrive ini adalah setting untuk mempercepat response time. Biasanya akan ada yang dikorbankan, tapi nanti kita lihat apa yang dikorbankan dari monitor ini kalau kita pakai setting overdrive yang berbeda. Color gamut, terlihat volumenya 127% sRGB, 88% Adobe RGB, dan 90.5% DCI-P3. Sedikit lebih tinggi dari spesifikasinya. Sedangkan untuk gamut coverage-nya ada di 98% sRGB, 78% Adobe RGB, dan 87% DCI-P3. Pada setting default terukur maksimum brightness hampir 390 nits, dengan black point di 0.3 nits yang menghasilkan kontras rasio 1189 banding 1. Lebih bagus juga dari speknya.
Akurasi warna dalam kondisi default ini untuk shades of grey-nya udah bagus banget. Terlihat rata-ratanya udah under 2 delta E, tapi untuk warna yang lain cukup jauh melesetnya. Rata-rata 2.62 delta E dengan maksimum 7,5 delta E untuk warna birunya. Color temperature default terukur 6800 Kelvin, gamma juga nggak sampai 2.2 dan masih harus diperbaiki. Saya lakukan kalibrasi dengan setting brightness fix di 100 nits dan white balance di 6500 Kelvin. Terlihat black-nya jadi lebih gelap di 0.2 nits yang menghasilkan kontras 491:1. Akurasi warna langsung terkoreksi banyak sekali dengan average hanya di 0.28 delta E, tapi sayangnya black-nya agak lari di angka 2.91 delta E. Color temperatur udah rapi di 6500 Kelvin dan gamma di 2.2, tapi agak melenceng ke 2.3 pada level gray 75% ke atas. Sedangkan untuk gray balance-nya udah bagus banget pada level 35% ke atas, red, green, dan blue-nya udah seimbang. ICC profile dan settingnya bisa kamu lihat di deskripsi. Nah, sekarang untuk response time-nya. Ini yang terus terang bikin saya kaget. Karena dengan spesifikasi yang tadi disebutin, 4 milisecond GTG, itu harusnya ghosting-nya lumayan terasa. Tapi ternyata dalam kondisi default aja, dia nggak terlalu terasa. Termasuk, dia udah punya settingan overdrive, yang biasanya kalau di monitor lain, walaupun monitor mahal sekalipun, begitu setting overdrive-nya saya nyalain, atau bahkan sampai settingan tertinggi, itu biasanya ghosting memang bisa hilang, tapi inverse ghosting-nya jadi muncul nggak karu-karuan. Tapi ternyata monitor ini agak beda sih ya. Sekarang untuk response time-nya. Dalam kondisi default tanpa overdrive, sebenarnya secara visual ghosting-nya nggak terlalu parah sih ya. Kelihatan, tapi masih dalam tahap belum mengganggu. Saya lakukan pengukuran, terlihat response time tercepat ada di angka 3.4 milisecond, tapi average initial time-nya terukur hanya 8.65. Dengan hasil ini, memang ghosting pasti akan nampak, tapi di sini tidak ada overshoot sama sekali. Pada setting overdrive weak, terlihat peningkatannya hampir nggak ada, average-nya cuma meningkat sedikit ke 7.84 milisecond tanpa overshoot, jadi secara visual tidak akan ada perubahan. Pada setting overdrive medium mulai kelihatan perubahannya. Respons tercepatnya memang nggak berubah, tetap di kisaran 3.6 milisecond, tapi secara average meningkat jauh ke 6.67 milisecond. Overshoot walaupun udah muncul, tapi average errornya cuma 1.63. Angka terparah 21 hanya terjadi pada peralihan penuh hitam ke putih. Di luar itu hampir nggak ada sama sekali. Aktualnya bisa kita lihat, ghostingnya udah jauh berkurang, dengan inverse ghosting hampir tidak nampak. Mantap juga ya. Peningkatan pesat baru terjadi pada setting overdrive tertinggi. Respons tercepat meningkat ke 2.1 milisecond dengan average naik ke 5.1 milisecond. Yang hebat, kondisi overshoot malah jadi lebih baik. Average error masih nggak berubah di 1.7 dengan error terparah turun hanya jadi 16 RGB dan hanya terjadi pada peralihan warna full hitam ke putih. Bisa kita harapkan ghostingnya hampir hilang sama sekali dengan inverse ghostingnya tidak muncul. Luar biasa. Baru kali ini saya bisa pakai setting overdrive tertinggi dengan hasil sempurna. Yap, itu dia AOC 24G2 SPE. Secara akurasi warna memang nggak ada yang spesial, tapi bukan itu yang dicari dari sebuah monitor gaming. Response time adalah yang paling penting, dan itulah yang kita dapat dari monitor ini. Jadi dalam kondisi default, responnya memang nggak terlalu istimewa gitu ya, tapi surprisingly, ghosting nggak terlalu nampak. Dan begitu kita naikin setting overdrive-nya, ternyata tidak mengganggu kualitas visualnya, malah justru bener-bener bisa meningkatkan response time-nya tanpa ada terlalu banyak hal yang dikorbankan. Jadi setting overdrive yang ada bukan hanya sekedar gimmick yang biasanya ada di monitor-monitor lain gitu ya. Kalau kita naikin malah jadi nggak enak dipandang, tapi di sini nggak. Ternyata setting overdrive yang paling tinggi sekalipun malah bisa saya sarankan untuk digunakan aja. Dan catat baik-baik, harganya cuma 1,9 juta, tapi hanya selama bulan Agustus 2023. Kalau kamu tertarik, langsung cek aja linknya di bawah.